Halo semuanya, perkenalkan nama saya Steven. Saya berasal dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, terus ada Yeremia, ada Novi, dan juga ada Rizka. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal yang berhubungan dengan emosi, lebih tepatnya ke istilah-istilah emosi. Karena ada beberapa hal yang menarik nih, banyak hal yang tidak kita ketahui bahwa bahasa itu ada, tapi tidak ada di Indonesia. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan beberapa hal dulu agar kita tahu lebih dalam lagi apa sih yang akan kita jelaskan ini. Nah, sebelum membahas istilah-istilah emosi yang sulit diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ada baiknya teman-teman perlu tahu sedikit nih tentang teori-teori emosi. Tahukah teman-teman, kalau sebenarnya ada 6 jenis emosi dasar yang bersifat universal? Iya, universal maksudnya tuh semua orang tuh tahu kalau mereka tuh lagi marah, sedih, senang. Ya, artinya semua orang dari berbagai latar belakang suku dan budaya dan ras sama-sama mengerti dan merasakan emosi tersebut. Teori 6 emosi dasar yang bersifat universal ini pertama kali diciptakan oleh Paul Ekman pada tahun 1969. Ekman memulai penelitian terkait emosi universal pada subjek dengan budaya Eropa, Amerika, dan non-Eropa. Tujuannya adalah untuk melihat apakah setiap budaya memiliki ekspresi emosi yang sama atau berbeda. Dan ternyata, hasilnya adalah setiap budaya memiliki pemahaman yang sama terhadap emosi, terutama emosi marah, jijik, takut, bahagia, sedih, dan terkejut. Namun, penelitian Ekman ini menuai kritik karena semua budaya yang diteliti oleh Ekman sendiri ini sudah mengenal huruf. Nah, lalu bagaimana nih dengan budaya yang belum mengenal huruf? Apakah mereka memiliki pemahaman budaya yang sama, atau pemahaman ekspresi emosi yang sama juga? Jadi, pada tahun 1973, Ekman melanjutkan penelitiannya ke suku Fore di Papua Nugini. Jadi setelah melewati berbagai proses penyesuaian dan penelitian, Ekman menemukan bahwa suku Fore memiliki pemahaman dan ekspresi yang sama dengan hasil penelitian sebelumnya. Jadi ekspresi marah, jijik, takut, bahagia, sedih, dan terkejutnya dia dibandingkan dengan orang yang memahami huruf dan tidak memahami huruf, jadi sama. Nah, setelah dicoba di suku Fore, orang masih ada yang kurang percaya nih. Jadi penelitiannya itu dicoba lagi, tapi di suku yang berbeda. Jadi penelitian Ekman ini direplika lagi, dicobain kepada suku Dani. Dan ternyata hasilnya sama juga. Jadi memang benar nih, bahwa kita merasakan setidaknya 6 emosi dasar. Dan manusia dari berbagai belahan dunia manapun memahami emosi tersebut, yaitu bahagia, sedih, takut, marah, terkejut, dan jijik. Tetapi budaya juga memberikan pengaruh terhadap cara kita mengekspresikan emosi dan cara kita menilai emosi orang lain. Bahkan di luar dari emosi universal, ada emosi-emosi yang diberikan label berbeda tergantung dari latar belakang dan budaya mereka sendiri. Misalnya, tahu nggak sih kamu, kalau kata malu dalam bahasa Inggris itu ada dua pengertian, yaitu shame dan embarrassment. Bahkan kedua kata ini memiliki makna yang berbeda. Kalau shame merupakan rasa malu yang datang dari diri sendiri, maka embarrassment merupakan rasa malu yang datang dari luar. Contohnya gini, kamu misalnya disuruh maju nih ke depan buat membacakan sebuah puisi. Kamu malu, takut maju dan malu gitu ya. Itu datang dari diri kamu sendiri. Tapi ada ketika kamu kepleset nih, jatuh. Kamu ngerasa biasa aja, tapi orang ngeliat situ kan merupakan hal yang memalukan. Nah, itulah perbedaan antara shame dan embarrassment. Oke, masih banyak lagi contoh-contoh istilah unik emosi yang seperti ini. Oleh karena itu, berikut ini adalah daftar emosi unik yang sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pernah kan teman-teman merasa asing di tempat yang baru? Mungkin ketika teman-teman sedang berjalan keluar kota atau sedang keluar negeri, teman-teman merasa terdisorientasi dengan lingkungan sekitar. Nah, dalam bahasa Prancis ini yang disebut dengan dépaysement. Dépaysement sendiri dalam bahasa Prancis artinya adalah perasaan asing ketika berada di suatu tempat yang baru. Jadi ketika teman-teman merasa khawatir, tetapi juga merasa bersemangat untuk menjelajah tempat yang baru. Nah, inilah yang dalam bahasa Prancis dinamakan dépaysement. Waduh, kasihkan jalan-jalan, tahu-tahu udah sampai sini aja nih. Di daerah mana ya? Aku nggak tahu tempat ini. Kayaknya asing banget. Belum pernah lewat sini juga. Kok sampai sini ya?
Dalam kehidupan modern ini, banyak orang yang mencari ketenangan, berusaha hidup damai, menjauh dari hiruk pikuk dan kesibukan gaya hidup zaman modern ini. Nah, dalam bahasa Jerman ada emosi yang menunjukkan kepada hal tersebut. Dan itu adalah Beschaulich. Beschaulich sendiri dalam bahasa Jerman berarti perasaan tentram dan damai dalam menjalani kehidupan yang simpel dan tenang. Ya hidup mah yang penting tenang-tenang aja, yang penting bisa makan, punya tempat tinggal, bisa bayar listrik, bisa bayar air, bisa bayar pajak, bisa bayar pulsa juga. Ya tidak perlu terlalu banyak yang dikejar lah, yang penting bisa hidup berdamai, bisa menikmati hidup yang tenang, menikmati waktu yang ada. Otai merupakan istilah populer hipster yang pertama kali diciptakan oleh seorang artis berkebangsaan Amerika bernama John Quenning yang dapat ditemukan di dalam The Dictionary of Obscure Sorrows. Wotai merupakan akronim dari When You Think About It, tetapi Wotai sendiri memiliki pengertian yaitu perasaan yang muncul ketika seseorang merenungkan tentang kehidupan modern dan menemukan bahwa betapa anehnya dan absurdnya kehidupan modern itu sendiri. Apa benar ya kalau pop mie diseduh pakai air es jadi pop ice? Apa benar ya kalau orang Indo yang namanya Slamet terus dia pindah ke Inggris namanya jadi congratulation? Apa benar ya kalau orang yang golongan darahnya B kalau dia rajin belajar bisa dapat A? Jadi sebenarnya ketika kita ulang tahun itu kita sedang bertambah usia atau berkurang masa hidup di bumi sih? Hmm. Selanjutnya adalah liberosis. Liberosis juga dapat kita temukan istilah ini di dalam website The Dictionary of Obscure Sorrow yang diciptakan oleh John Quenning, seorang artis berkebangsaan Amerika. Liberosis sendiri memiliki pengertian yaitu keinginan untuk tidak peduli terhadap banyak hal. Nah ini mungkin sering kali kita temukan ya kalau kita mungkin jenuh dalam tugas, kita jenuh dengan mungkin kehidupan ini atau kita sedang tidak memiliki tujuan, kita kebingungan dengan tujuan hidup, kita mulai merasa ingin melepaskan segala sesuatunya, ingin melepaskan banyak tanggung jawab yang ada dalam diri kita. Nah inilah yang disebut dengan liberosis. Bodo amat lah sama tugas-tugas kampus lah, sama ujian, sama PR lah. Bodo amat deh sama tugas-tugas rumah. Pokoknya pengen keluar aja nih, pengen main, pengen nongkrong. Mungkin dalam hidup kita pernah merasa bahwa rasanya sudah nggak nyaman lagi nih waktu-waktu yang kita jalanin, atau mungkin ada kebiasaan yang berubah dan kemudian merasa kebiasaan ini ketika kita tinggalkan dan ini merasa tidak sehat dan ini tidak nyaman lagi dan kita ingin merubah hal tersebut. Nah, menurut John Quenning ini yang disebut dengan modus tollens. Modus tollens merupakan perasaan yang muncul ketika kita secara sadar ingin mengubah siklus hidup kita, ketika kita menyadari bahwa siklus hidup kita ini sudah berada dalam kondisi yang tidak benar. Aduh, baru bangun lagi. Jam berapa ya sekarang ya? Waduh, udah jam 8 malam lagi. Parah nih bangunnya malam, tidurnya pagi. Wah, nggak bener nih siklusnya nih. Mesti berubah nih. Gak sehat nih kayak gini nih. Ciri salsim merupakan perasaan nyaman dan tentram ketika berada di dalam hujan. Ketika di ruangan hujan deras, hujan menjadi hal yang menyenangkan. Kayak kita itu lagi main hujan gitu. Kan pernah merasakan kan? Dan kalian pernah pasti ngerasain ketenangan rumah walaupun kondisi luar sedang hujan deras atau badai gitu. Kalian pasti akan merasa senang, happy gitu jika kita main hujan gitu.
apalagi di waktu masa-masa kecil umur kita kayak 5 tahun, 4 tahun gitu. Itu adalah masa-masa bahagia. Syed Salim memiliki definisi ketika kondisi luar sedang gemercik hujan dan kamu merasa seakan-akan merasa tenang dan damai. Seakan-akan kayak suara gemercik air itu mengajak bicara dan bisa nenangin hati kamu gitu. Dan aku akan ngejelasin juga tentang Morgenfriesik, merupakan istilah emosi dari bahasa Belanda, bermakna perasaan yang muncul ketika seorang bangun dari tidurnya yang cukup dan memuaskan. Kayak kita itu tuh tidur berjam-jam dan tiba-tiba kita itu kebangun gitu. Kayak campuran antara rasa segar, sehat, dan tidur yang cukup gitu. Pernah nggak sih kamu ngerasain bahagia saat ngelihat teman kamu lagi kesusahan? Mungkin saat itu kamu udah ngalamin yang namanya Schadenfreude. Apa sih Schadenfreude itu? Schadenfreude adalah berasal dari bahasa Jerman yang diartikan sebagai perasaan bahagia yang timbul saat melihat penderitaan orang lain. Perasaan senang yang diam-diam muncul saat melihat saingan kita gagal dalam suatu pekerjaan atau saat orang yang tidak kita senangi terluka. Itu adalah contoh-contoh Schadenfreude. Pada beberapa penelitian disebutkan bahwa Schadenfreude merupakan respon kebanyakan manusia ketika menghadapi suatu humor yang mengandung kekerasan. Schadenfreude juga sebagai respon alami manusia. Berikut contoh Schadenfreude. Kamu pernah datang lagi ya di toko? Kan brandnya tutup. Oh, brandnya mau tutup atau nggak tutup? Kalau nggak kelihatan berarti tutup. Iya begitu. Jadi bagus dong ya, kamu nggak punya saingan omset lagi. Ya bagus lah, dengan lagi kompetitorku. Oke. Coba. Emosi selanjutnya adalah itoshi. Itoshi merupakan kata dalam bahasa Jepang yang berarti perasaan hampa akibat ketiadaan cinta dalam waktu yang lama. Mungkin sekilas mirip dengan galau, tetapi galau tidak selalu merasakan hampa. Kadangkala di saat galau kita juga bisa merasakan sedih, kecewa, dan marah. Berikut sketsa sedikit tentang hari ini aku lihat kamu gemes banget. Nggak tahu bawaannya tuh nggak pengen ngapa-ngapain aja ya, diam aja. Oh gitu, ya udah. Selanjutnya kita akan mengenal sedikit tentang emosi amae. Amae merupakan konsep emosi dari Jepang yang berarti perasaan ketergantungan yang kuat terhadap orang lain. Amae merupakan kebutuhan untuk diperhatikan secara khusus seperti ditanggapi, dirawat, dan dihargai. Orang yang memiliki sifat amae akan berkeinginan untuk mencurahkan semua kesulitannya kepada seseorang yang dipercayainya untuk terlepas dari beban. Berikut contoh sikap amae. Orang-orang pada kemana sih? WA nggak dibalas, ditelepon nggak diangkat. Coba deh satu kali lagi. Wisuda itu. Udahan ya. Wisuda itu online atau offline? Oh, terus bukan nggak diangkat. Jadi tugasku siapa yang ngerjain nih? Wisuda online nih, fix. Oke, mati. Jouska atau dalam bahasa Indonesia disebut berdistraksi adalah gangguan psikologis ketika kamu berbicara dengan dirimu sendiri di dalam pikiran kamu dan yang hanya diri kita sendiri dan pikiran kita yang mengetahuinya. Lagi ngapain? Aku lagi nerusin kerjaan yang belum rampung, makanya aku bawa pulang kerjaannya. Emang gak capek kerja ikut orang bertahun-tahun loh? Gak pengen bikin usaha sendiri apa? Jadi bisa tentuin jam kerja sendiri gitu? Capek sih, tapi mau gimana lagi tuntutan kerja? Mau banget bikin usaha, tapi situasi pandemi kayak gini gak gampang loh bikin usaha. Masih kerja aja udah alhamdulillah banget. Pengangguran di mana-mana. Susah banget cari kerjaan sekarang ini. Oh, kemarin ada nawarin lapak loh sama aku. Iya, Mbak Santi kan per bulan 1 juta.
Emang kamu pengen jualan apa? Banyak lah. Apa kita nggak bikin warung lalapan aja? Jual lalapan. Emang siapa yang bisa masak? Kita masak air aja angus. Orang lain lah yang masak. Ntar kita join sama dia. Kita nggak perlu masak. Kita cuma perlu jualin masakannya dia. Kalau nggak mau lalapan, kita mungkin jualan es aja. Atau es kelapa gitu. Kalau es, bagus tuh. Bisa es teh, es boba yang lagi kekinian. Kalau es kelapa, yang jaga kudu laki-laki. Ntar siapa yang makan kelapanya? Nah, sekalian aja kita jualan kue kita di situ. Iya, bisa juga. Kita bisa taruh brownies kita di situ. Aduh, stop deh. Ribet banget tau gak? Pergi aja sana. Kerjaan aku gak selesai kalau kayak gini. Aku butuh fokus. Tau gak? Oke, aku pergi. Tapi ntar kalau udah selesai kerjaan kamu, kita bahas lagi ya. Oke? Sampai mana tadi ya? Lupa deh. Emosi yang selanjutnya adalah femodalan. Femodalan adalah frustasi yang muncul akibat sebuah foto yang kamu ambil dan menurut kamu bagus, ternyata sudah banyak foto serupa tersebar dan terpajang di mana-mana. Ini bagus, tapi kelompok lain banyak banget yang make. Gambar mana yang unik ya? Pernahkah kalian merasa risih ketika melihat mata orang lain atau bertatapan langsung dengan mata orang lain? Nah, menurut John Coining, di dalam websitenya yang berjudul The Dictionary of Obscure Sorrow, ini merupakan emosi yang disebut dengan opia. Opia sendiri memiliki pengertian adalah perasaan ambigu yang sangat menekan ketika melihat mata orang lain secara langsung, yang terasa bikin risih atau invasif. Kenapa ya? Nah, gimana nih teman-teman? Ada nggak sih dari beberapa istilah-istilah tadi tuh yang kalian ketahuin? Nah, sekarang kan udah nambah nih pengetahuannya. Semoga apa yang telah kita berikan dari kelompok 3 ini bermanfaat buat kalian semua. Nah, jangan lupa untuk subscribe dan tunggu lagi tema-tema berikutnya yang akan kami bawakan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.